Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustadz Ahong, kita kembali lagi di program Islami Talk. Nah, hadir di tengah-tengah kita Bang Ben Sohib. Apa kabar, Bang Ben? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ben, beberapa kali saya juga baca beberapa tulisan Bang Ben ini mengenai Habib di islami.co gitu ya, Bang Ben. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang masih asing dengan istilah apa itu Habib sih, Bang Ben? Habib itu sebenarnya gelar untuk keturunan Nabi yang dia itu ulama ya, ulama, orang yang saleh, tokoh yang berkontribusi ke masyarakat, alim, dan biasanya dikenal punya kekaromahan ya, semacam itu. Nah, Bang Ben, ini kan kalau yang saya tahu itu ya Bang Ben, tadi kan kata Bang Ben, Habib itu adalah ulama yang alim, punya kekeramatan gitu ya, dan dimuliakan oleh sebagian Muslim, Muslim khususnya dari kalangan teman-teman di Nahdlatul Ulama gitu ya Bang Ben. Nah, istilah Habib ini sebenarnya istilah yang baru untuk keluarga Nabi atau kalau yang saya tahu kan dulu namanya panggilannya bukan Habib ya Bang Ben ya. Ada Sayyid gitu ya, ada Syarif. Nah, ini istilah Habib ini kan belakangan. Nah, istilah Habib belakangan ini munculnya karena faktor apa kira-kira Bang Ben? Kita kenal dulu Habib itu kan orang-orang tertentu ya, dari keturunan Nabi tertentu gitu, yang seperti saya bilang tadi. Dan itu panggilan itu sebenarnya khas dari keturunan Nabi yang dari jalur Hadramaut ya, dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang berhijrah dari Irak ke Hadramaut, dan salah satu keturunannya itu yang lahir di Hadramaut yang pertama itu Alwi itu, kemudian keturunan yang disebut Alawi atau Alawiyin itu merujuk ke beliau gitu. Nah, itu kemudian ke bawahnya ada panggilan Habib. Kemudian untuk selanjutnya orang-orang tertentu yang saya bilang tadi punya kealiman dan kontribusi ke masyarakat yang dicintai oleh masyarakat, kemudian dipanggil Habib. Jadi itu sebenarnya gelar yang dari keturunan Nabi yang khas dari jalur ini gitu. Dari jalur Hadramaut ya, Yaman. Betul ya. Itu yang saya pahami tentang kan sebenarnya keturunan Nabi nggak di Indonesia aja, misalnya di Timur Tengah banyak gitu kan. Nah, apakah gelar-gelar Habib itu misalnya juga ada di Mesir, Yaman atau di negara Arab lain gitu Bang Ben? Cuman ada di Hadramaut aja. Kalau di tempat-tempat lain ya beda-beda ya. Gelarnya beda ya? Iya, ada Syarif atau ya Sayyid biasanya, Sayyid. Jadi kalau Habib itu memang khas yang dari jalur ini. Ke Indonesia gitu ya? Ya, dari jalur Hadramaut. Yang kemudian ya ke Indonesia, ke Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Nah, itu mungkin teman-teman sebagian belum tahu kalau kita kan udah lahir cuman ada aktenya aja gitu kan, ada akte lahir. Nah, kalau seseorang ditentukan sebagai Habib itu ada caranya nggak Bang Ben? Apakah ada catatan tertentu gitu kan, yang sehingga orang oh ini tahu jalur ininya, runtutan nasabnya gitu ya, sampai ke Nabi Muhammad gitu. Itu caranya gimana Bang Ben? Ya memang ada pencatatannya. Ada pencatatannya. Dan ada lembaga khusus yang juga mencatat itu. Ada catatannya.
Itu silsilah ya. silsilah ya. Oh ya, silsilahnya ada dicatat, ada pencatatannya gitu ya, Ben. Itu ada lembaganya gitu? Iya, lembaga. Ada lembaganya khusus, jadi nanti lembaga itu mengeluarkan buku silsilah itu ya. silsilah. Nah, yang saya tahu itu kan Bang Ben Sohib ini nama penanya gitu. Kalau yang saya tahu juga kan Anda juga ini apa namanya ada jalur silsilah ke Nabi Muhammad, bisa dipanggil Habib juga begitu ya Bang Ben ya. Saya bermarganya Syihab ya. Syihab. Tentu Syihab itu juga dari keluarga besar itu ya. Tapi kalau panggilan Habib ya buat saya sih enggak ya. Karena buat saya Habib itu yang benar-benar orang yang punya syarat-syarat tertentu untuk dipanggil Habib. Habib itu ya seperti ulama gitu kan. Jadi ulama dari kelompok ini, dari kalangan ini yang ulama itu Habib gitu, yang dia punya kontribusi besar ke masyarakat, yang dicintai dan itulah Habib. Kalau yang seperti saya ini ya bukan Habib, saya cuman Alawi aja. Gitu. Alawi gitu, ada gelar ya keturunan Alawi gitu ya. Kalau Habib itu ya memang gelar khusus untuk keturunan Nabi yang memang secara keilmuan agamanya mendalam, mengasihi banyak orang gitu ya, mengayomi banyak umat gitu ya. Jadi nggak membeda-bedakan mana fraksi politik apa gitu deh Bang Ben ya. Nah makanya Bang Ben Sohib walaupun ada jalur keturunan Nabi tapi beliau lebih nyaman ya sebagai Alawi gitu ya Bang Ben. Iya, dari katakanlah dari kerabat itu ya, Alawi itu ya, dari keturunan Alawi itu, dari Alawi. Jadi tidak semua Alawi itu terus Habib kalau menurut saya. Tidak semua Alawi itu Habib. Iya. Ya. Karena kan kadang orang ada yang menghormati sampai misalnya ya apapun yang diucapkan oleh orang yang berjalur sampai Nabi ya diikutin gitu. Walaupun misalnya kurang pas dengan norma-norma yang ada di Indonesia gitu ya Bang Ben. Nah kalau sebenarnya kan ada beberapa fenomena ya mungkin Bang Ben juga tulis gitu ya, belakangan ini kan ada terbagi gitu ya, ada Habib yang pro A, pro B gitu ya. Secara politis itu ada yang Habib metode dakwahnya galak, ada yang lebih lentur. Itu menurut Bang Ben gimana? Kalau dari sisi bahwa kelompok Alawi ini dia punya preferensi politik yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya perilaku yang berbeda, ya itu wajar saja kan. Kan semua kelompok etnis, semua kelompok masyarakat kan pasti beragam, nggak mungkin dari satu semuanya sama kan. Nah kalau habaib dalam pengertian yang tadi saya bilang, yang mereka adalah ulama yang mengayomi umat. Ya itu kalau yang sebenarnya kalau yang secara tradisinya itu mereka tidak berpolitik. Ya mereka lebih ke sufisme, ke tasawuf ya. Sehingga dakwah-dakwahnya itu bukan dakwah politik ya, bukan. Jadi dakwah dengan ya hikmah, dengan tentang akhlak, tentang perilaku yang berusaha meneladani kelembutan Nabi, tidak berpolitik praktis, di tradisi habaib ya. Ketika kemudian ada habaib yang kemudian berpolitik praktis ya, bahkan dengan metode-metode yang terlihat agresif misalnya, itu kan berarti fenomena baru yang dulunya memang jarang atau nggak ada bahkan ya, kalaupun ada satu dua itu tidak bersifat masif ya, artinya itu mungkin anomali aja gitu ya, tapi tidak merubah
karakter habaib dalam relasi dengan politik gitu. Nah, tapi kalau kemudian yang sekarang ini sebagian dilihat itu banyak yang ke politik, yaitu tadi kembali ke bahwa etnis kelompok Alawi ini tentu tidak bisa sama satu. Mereka punya masing-masing punya cara, punya pandangan sendiri. Dan kenapa tiba-tiba banyak Habib yang begitu, ya itu tadi, yang dulu Habib itu hanya tertentu, kemudian setelah reformasi itu menjadi setiap orang dari keturunan Alawi ini bisa mengklaim dirinya sebagai Habib atau dipanggil Habib. Habib. Ya kalau yang kita tahu di kultur santri atau NU gitu kan, Habib itu ya rata-rata ini dakwah, gitu, jadi pendakwah. Betul. Nah beliau juga kan Alawi gitu ya, Bang Ben Sohib ini. Dan dunia Bang Ben juga kan sebagai cerpenis dan musisi juga. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bang Ben, Alawi-Alawi yang tidak berdakwah gitu. Artinya aktivitasnya di dunia lain sebagai musisi atau cerpenis seperti Bang Ben. Mungkin Bang Ben bisa cerita sedikit. Iya, sebenarnya tidak ada yang aneh ya dengan itu ya. Nggak ada yang aneh kan, di semua masyarakat kan nggak mungkin semuanya jadi ulama kan. Iya. Pasti ada yang jadi seniman, ada yang jadi pegawai, karyawan segala macam. Dan itu mayoritas kan seperti itu sebenarnya. Dan ulama ini kan elit. Ketika orang menjadi ulama itu kan berarti elit. Jadi nggak semua terus Habib itu harus menjadi ulama. Ya sama yang komunitas lain kan. Orang-orang pada umumnya ya Bang. Pada umumnya. Kemudian yang Habib itu ya ketika menjadi ulama yaitu kemudian dipanggil Habib ya. Karena Habib itu hanya gelar untuk ulama dari kalangan etnis Alawi ini. Kalau yang dari Sunda Ajengan misalnya, yang dari Jawa Kiai, seperti itu. Kalau yang menjadi musisi itu ada Ahmad Albar ya Bang Men? Iya. Ya ada. Betul. Kalau dari mungkin profesi-profesi lain juga banyak ya Bang Men? Iya tentu saja banyak kan, ada yang presenter di televisi itu kan banyak juga, ada pegawai negeri, ada sebagai driver ojek online juga ada kan, semua bidang. Jadi ada orang-orang yang nggak menampilkan gelar keturunannya, dan ada juga yang memang menampilkan itu ya Bang Ben ya. Iya, jadi mungkin kalau yang Habib ini kan ulama, berarti kaitannya dengan agama kan, relasinya dengan agama. Nah, sehingga dia gelar itu kemudian berhubungan dengan agama gitu. Agama. Kalau yang enggak ya kenapa? Nggak penting pakai Habib gitu ya. Yang nggak penting dan nggak ada relevansinya. Nggak ada relevansinya. Ya. Jadi Habib yang mungkin ada Habib Quraisy Shihab, tapi beliau juga beliau lebih nyaman diundang dipanggil sebagai Ustadz atau Profesor Quraisy Shihab gitu. Jadi nggak semua Habib juga menampilkan gelar Habibnya di depan, sekalipun ulama ya Bang Ben ya. Ya ada juga yang begitu kan, yang merasa ya dengan pertimbangannya masing-masing dia tidak mau memasang atau dipanggil dengan gelar itu. Iya, karena ya gelar itu justru bagi sebagian Habib membebani gitu ya. Begitu. Itu teman-teman tadi ngobrol kita dengan Bang Ben Sohib. Beliau juga Habib tapi nggak menempelkan ini karena nggak ada relevansinya, kata Bang Ben. Nah, semoga teman-teman juga teredukasi dan memahami apa yang disebut Habib, dan Habib itu ya sebenarnya hanya gelar untuk ulama yang benar-benar mendalami ilmu agama dan menjadi panutan
banyak umat. Setiap apa namanya, Habib itu pasti Alawi. Kalau Alawi itu kan belum tentu Habib, karena panggilan itu kan hanya di masyarakat ya Bang Ben ya. Ya, untuk ulama ya. Untuk ulama. Sekian dari saya, terima kasih Bang Ben sudah menyempatkan waktunya berbincang-bincang di program Islami Talk. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.